Kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya dan menandakan berakhirnya kehidupan di dunia. Kemudian seluruh manusia akan dibangkitkan kembali di tempat bernama Padang Mahsyar. Tempat ini digambarkan sebagai tempat yang luas dan panas. Tidak ada tempat untuk berteduh dan berlindung. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jarak antara kepala manusia dengan matahari hanya 1 mil. Hadis tersebut telah menggambarkan sesuatu yang mengerikan. Kita saja yang hidup di masa ini sering mengeluh tentang panasnya sinar matahari yang jaraknya beribu-ribu miliar cahaya. Padahal hari ini kita masih punya tempat untuk berteduh dan masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk melindungi diri dari teriknya matahari. Lalu apa yang kita miliki untuk melindungi diri ini di padang mahsyar nanti? Kita tidak perlu khawatir, karena Allah telah menjanjikan akan melindungi dan menaungi 7 golongan orang yang beruntung sesuai hadis berikut. Imam yang adil. Imam atau pemimpin adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan tanggung jawab mengayomi orang-orang di bawahnya. Tentu saja salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi seorang pemimpin adalah mampu bersikap adil kepada siapa saja. Pemimpin yang adil disebutkan sebagai yang paling pertama akan mendapat naungan dari Allah Ta'ala. Sebab merekalah yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Ibnu Taimiyah mengatakan, maka jika pemimpin bersungguh-sungguh dalam memperbaiki agama rakyat dan dunia mereka semaksimal mungkin, maka ia adalah orang yang terbaik di zamannya, dan ia adalah mujahid terbaik di jalan Allah. Begitupun sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak mampu berlaku adil, maka ia akan menjadi orang yang paling banyak dituntut di hari kiamat. Yang disebut pemimpin di sini bukan hanya mereka yang memiliki jabatan tinggi seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau jabatan penting lainnya. Namun juga meliputi pemimpin dalam lingkup yang lebih kecil seperti kepala desa, kepala dusun, RT, RW, suami, ayah, dan sebagainya. Pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Golongan kedua yang akan mendapat naungan adalah pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Mengapa pemuda? Karena di masa muda manusia cenderung lebih condong kepada kejahatan, kemaksiatan, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Jadi jika ada pemuda yang dapat melawan hawa nafsunya dan menjalani masa mudanya dengan taat beribadah, tentulah hal tersebut sangat istimewa, apalagi di masa akhir zaman ini. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Maksud dari pemuda yang hatinya selalu terikat dengan masjid adalah seorang pemuda yang meskipun berada di luar masjid, namun hatinya selalu rindu dengan masjid. Rindu melakukan ibadah dan kebaikan di masjid, serta selalu ingin dekat dengan masjid. Di saat banyak orang di luar sana yang sangat berat melangkahkan kakinya menuju masjid, pemuda ini justru selalu bersemangat dan berbahagia melaksanakannya. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Cinta karena Allah bukanlah cinta yang dilandaskan atas ketampanan, kecantikan, suku, kedudukan, harta maupun unsur keduniaan lainnya. Melainkan cinta yang dilandaskan ketakwaan kepada Allah. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullah mengatakan, disebut dengan 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lainnya. Dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak sampai kematian memisahkan keduanya. Laki-laki yang menolak diajak berzina. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Faktanya, dalam kehidupan saat ini memang lebih banyak laki-laki yang tanpa takut mengajak wanita berzina, terlepas dari kedudukan dan kecantikannya. Namun jika ada lelaki yang bisa menolak ajakan berzina dari seorang wanita,
Apalagi wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan yang sulit ditolak, maka Allah akan menolong lelaki tersebut pada hari kiamat. Orang yang menyembunyikan sedekahnya. Dikatakan pada hadis di awal, seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikan amalannya itu, diibaratkan seperti tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksud dari perintah tersebut adalah agar menjaga keikhlasan kita dalam bersedekah dan menghindarkan diri dari sifat ria. Bukan berarti kita tidak boleh menampakkan sedekah kita karena semua amalan bergantung pada niatnya. Meskipun niat awalnya baik sebagai motivasi dan inspirasi bagi orang lain, namun ditakutkan niat itu berubah seiring waktu. Karena setan selalu mencari celah bahkan dalam kebaikan kita. Semoga kita selalu dilindungi dari godaan setan dan dapat terus berbuat kebaikan. Orang yang berzikir kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maksudnya di sini adalah seseorang tidak hanya mengucapkan zikir secara lisan, namun juga dalam hatinya. Hingga akhirnya ia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla.